Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Pondok Daud yang diberkati Tuhan. Akan Pondok Daud Ministry yang diberkati Tuhan, Nabire, Manokwari, yang ada di Fakfak, yang ada di Jayapura, yang ada di Jakarta, yang ada di Situbondo, Jawa Timur, Kalimantan Timur, yang ada di daerah Sulawesi, Manado, sampai Kepulauan Siau. Pada hari ini Tuhan memberkati kita semua. Edisi kedua pagi hari ini dalam firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita semua adalah di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang kelima. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Judul yang saya berikan atau topik yang saya berikan pagi hari ini adalah kecanduan. Kecanduan dalam bahasa Indonesianya adalah orang itu mengalami keterikatan atau ketergantungan terhadap sesuatu. Dan itu berulang-ulang dilakukan terus. Kecanduan. Contohnya, ada orang yang kecanduan dengan alkohol. Tanpa meminum alkohol atau minuman keras, orang ini resah, gelisah. Mungkin tidak punya duit, tapi dia caranya bagaimana sampai harus dapat duit. Tidak tahu dengan baik atau dengan kekerasan atau dengan apalah, mencuri atau apapun. Karena kalau sampai tidak mendapatkan apa yang dia inginkan atau sesuatu yang sudah mengikat dirinya, yaitu alkohol, maka orang ini tetap gelisah dan harus berusaha bagaimana caranya dia mencari alkohol. Yang kedua, nikotin. Keterikatan dengan mengkonsumsi rokok, dan itu membuat orang kecanduan. Tanpa menghisap rokok, orang itu rasanya gelisah, tidak bisa bikin inilah, tidak bisa. Bahkan ada juga yang bilang, "You kalau tidak merokok bahwa you bukan laki-laki." Salah, saudara. Tidak ada di Alkitab Tuhan Yesus merokok. Memang ada yang bilang di Alkitab tidak mencatat tentang orang merokok, betul. Tapi tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Ketika asap yang tidak enak itu masuk dalam diri saudara, saya mau kasih tahu, Roh Kudus yang tinggal dalam saudara akan pergi. Dan bukan Roh Kudus lagi, tapi roh lain, Roh Kudus yang masuk dalam diri kita. Ada banyak kecanduan, ada juga kecanduan tentang narkotika, ada juga kecanduan tentang pornografi, ada juga kecanduan tentang main togel-togel, main judi, sabung ayam. Ini kecanduan hal-hal jasmani yang membuat banyak orang itu lebih cenderung ke hal-hal itu. Dan membuat rohaninya tidak bertumbuh. Pagi hari ini dalam nama Yesus, saya mau ajak saudara, Bapak, Ibu, jemaat, bahkan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, ayo pagi hari ini kita berubah. Kita mengalami kecanduan, bukan kecanduan hal-hal yang tadi saya sampaikan itu, tapi kita mau
kecanduan akan hadirat Tuhan. Kita mau kecanduan akan firman Allah. Sama seperti Raja Daud berkata di dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ayat yang kedua dalam Mazmur pasal 1 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ayo, kesukaan kita atau kita candu, mengalami kecanduan. Kecanduan kita adalah candu akan firman Tuhan. Kalau hari ini tidak baca firman, pagi tidak baca firman, sore tidak baca firman, tidak berdoa, tidak menyembah, kita gelisah, kita mau cari terus. Hal dalam nama Yesus, biar pagi hari ini, ayo Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita kecanduan firman Tuhan, kita kecanduan hadirat Tuhan, kita pingin dan lebih lagi pingin candu. Maka tadi dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang kelima berkata, kembali kepada cinta mula-mula. Bagaimana ketika orang pertama kali beribadah kepada Tuhan, cintanya luar biasa. Biar jauh di mana tidak punya duit, tetap datang cari Tuhan. Nah itu dia. Orang kalau kecanduan seperti itu. Dalam nama Yesus mulai pagi hari ini, Roh Kudus bantu kita semua. Roh Kudus jamah saudara Bapak Ibu, bahkan yang lemah pagi hari ini, bahkan yang sakit, yang mengalami ketergantungan, keterikatan dengan hal-hal apapun, bahkan yang juga ketergantungan dan keterikatan setiap hari dengan melihat berita-berita dunia ini yang banyak bohong-bohongnya di dalam situ, dan membuat waktumu habis untuk cuma cari berita. Itu kan saudara kecanduan juga. Ayo berbalik kembali kepada cinta mula-mula. Hari ini engkau kecanduan akan hadirat Tuhan. Engkau kecanduan akan firman Tuhan. Rasanya kalau tidak baca firman, rasanya tidak ada damai. Ya betul. Karena kecanduan akan jasmani tadi itu sementara dan itu bawa kepada kebinasaan. Tapi ketika kita kecanduan akan firman Allah, kecanduan akan hadirat Tuhan, menyembah dalam hadirat Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran, saya mau kasih tahu, itu membawa kita kepada apa? Hidup yang kekal. Karena dunia ini menawarkan hal-hal yang kita candu sementara saja. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus menjamah saudara dan saya untuk membuat kita mengalami kecanduan atau mengalami cinta mula-mula. Dan mulai hari-hari ini, cinta mula-mula kita kepada Yesus Kristus, kepada firman, kepada Roh Kudusnya, kepada hadirat. Dan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini saya mengakhiri renungan ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Bahkan Bapak Ibu yang lemah, Bapak Ibu yang sakit, Bapak Ibu yang sedang mungkin mengalami kecanduan apapun, percaya dengan iman, serahkan semua sama Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku, Matius 11 ayat 28. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan yang hari ini mungkin sedang ketakutan, lagi ketakutan dengan apapun berita-berita dunia ini yang berkata begini dan begitu dan begini. Saya mau kasih tahu, ayo datang dalam hadirat Tuhan. Baca firman, panggil nama Yesus. Amos pasal yang kelima ayat 4 berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa jemaat semua mengalami cinta mula-mula. Roh Kudus menjamah mereka, Roh Kudus mengurapi mereka, Roh Kudus membuat kami semua kecanduan akan firman Tuhan, kecanduan akan hadirat Tuhan, mencari Tuhan, rindu setiap waktu, karena itu tempat aman di bumi ini. Dan pagi harinya lemah dikuatkan, yang sakit dengan iman katakan, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh, saya sembuh dalam nama Yesus. Yang punya persoalan masalah dalam nama Yesus pagi hari ini, dengan iman katakan, Tuhan aku percaya Engkau sudah menolong aku pagi hari ini.
Rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, anak-anakmu diberkati, hidup keluargamu diberkati. Apa saja yang kau kerjakan dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Pelayananmu terus diberkati oleh Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hamba berdoa melepaskan damai surga, shalom surga, berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas semua jemaat kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.